Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah iradah serta inayahnya pada saat ini di tengah-tengah suasana diberlakukannya PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar di wilayah kita di Jawa Barat, DKI, dan beberapa tempat lainnya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sekarang sedang menjadi pandemi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Kita manfaatkan kesempatan PSBB ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kajian yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bogor Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua merenungkan kembali tentang berbagai macam hikmah yang Allah turunkan, yang Allah jadikan dalam sebuah musibah yang menimpa kepada segenap umat manusia, termasuk di dalamnya musibah wabahnya pandemi corona di negeri kita ini. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa kepada kita semua kecuali semuanya itu atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkan musibah ini tentu adalah untuk menjadi sebuah pembelajaran, ibrah bagi kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari di balik segala peristiwa yang terjadi, yakni hikmah yang sesungguhnya ingin Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kalau kita memperhatikan beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hikmah adanya sebuah musibah, baik itu musibah yang mendatangkan kebahagiaan ataupun musibah yang mendatangkan kesulitan. Tetapi ada kalanya kita lebih fokus perhatian kita apabila musibah yang menimpa kita itu dalam bentuk kesulitan atau kesusahan hidup. Sementara ketika ada musibah dalam bentuk
kebahagiaan, kesenangan dalam hidup, seringkali kita lupa itu adalah merupakan bagian musibah pula yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an misalnya pada surat Al-An'am ayat yang ke-42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Maksudnya kepada umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Nah, ini ada musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa kesengsaraan dan kemelaratan. Apa tujuannya Allah menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan kepada kaum sebelum umat Nabi Muhammad SAW? Kata Allah, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, jelas sekali pada ayat ini salah satu hikmah yang Allah kehendaki dengan diturunkannya al-ba'sa dan al-dharra kepada kaum-kaum sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni la'allahum yatadarra'un, agar mereka umat itu, kaum itu kembali tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya saat diutus para utusan Allah kepada mereka, mereka bukan menerima ajakan dan dakwah para utusan itu, tetapi justru mereka menolak, mengingkari, bahkan memusuhi orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu. Bahkan pada ayat yang lain kita bisa membaca, mengetahui bagaimana umat-umat terdahulu berperilaku terhadap para utusan Allah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian umat itu yang membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Nah, tentu perilaku mereka ini bukan hanya sebatas menolak ajakan para utusan Allah, tetapi lebih jauhnya mereka malah memusuhi, bahkan memerangi para utusan tersebut. Maka untuk membuat mereka menjadi kembali kepada ajaran Allah, jalan-jalan yang telah Allah tunjukkan melalui lisan para utusan tersebut, maka Allah timpakan kepada mereka yang disebut dengan al-ba'sa al-dharra, yang diartikan dalam bahasa kita adalah kesengsaraan dan kemelaratan. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah,
Di ayat lain pun, misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad akhadnahum bil 'adzab famastaqanu li rabbihim wama yatadarra'un." Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Nah, ini adalah salah satu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya manusia ketika mendapatkan teguran, ketika mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi pribadi yang tadarru, yang tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, malah justru sebaliknya. Nah, hal ini pernah terjadi di masa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ayat ini hitobnya ditujukan kepada orang-orang musyrik Quraisy yang mengalami kekalahan pada peristiwa Perang Badar. Kita ketahui peristiwa Perang Badar itu adalah peristiwa perang yang tidak seimbang kekuatan kaum muslimin dengan kekuatan kaum musyrikin. Baik secara kuantitas pasukan perang, para tentara yang jumlahnya orang-orang musyrik itu 3 kali lipat lebih besar, lebih banyak dari orang-orang muslim. Demikian juga persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan lebih komplit. Akan tetapi karena orang-orang musyrik itu mereka membanggakan dirinya dengan kekuatan yang mereka miliki seraya meremehkan kaum muslimin yang dalam pandangan mereka adalah kelompok yang kecil dan tidak bisa apa-apa, maka Allah tunjukkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong pasukan kaum muslimin untuk bisa mengalahkan pasukan musyrikin pada peristiwa Badar. Bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang muslim untuk mengalahkan orang-orang musyrik pada saat itu diistilahkan oleh Allah dalam ayat ini dengan kalimat al-adzab, yaitu siksaan, azab yang Allah turunkan kepada orang-orang musyrik pada saat itu atas kesombongan mereka menganggap remeh kaum muslimin. Nah, hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan agar, kata Allah, mereka orang-orang musyrik itu tunduk kepada seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Kekalahan perang Badar itu tidak memberikan pelajaran, efek jera kepada orang-orang musyrik. Sehingga Allah mengatakan famastaqanu li rabbihim wama yatadarra'un. Mereka orang-orang musyrik itu tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan mereka pun tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, oleh karena itu kita kaum muslimin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi ini agar tidak bersikap, berperilaku seperti orang-orang musyrik, seperti orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan ujian, musibah, bencana, dan lain sebagainya. Mereka tidak tunduk, tidak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman, tentu ketika datangnya sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa taala ini harus dijadikan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih tunduk, lebih tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk peristiwa pandemi corona atau COVID-19 yang sekarang sedang terjadi di negeri kita dengan diberlakukannya
oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah PSBB ini, maka seyogianya kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa mematuhi, mentaati himbauan aturan ini supaya kita termasuk bagian dari orang-orang yang yatadorroun. Tunduk kita kepada imam, kepada pemimpin itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang memang kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk senantiasa mentaati, mengikuti arahan-arahan pemerintah, pemimpin selama arahan pemerintah dan pemimpin tersebut tidak ada unsur untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, itulah salah satu hikmah yang harus dijadikan sebuah peringatan, tadkirah untuk kita semua dengan adanya peristiwa musibah pandemi COVID-19 ini. Kita hendaknya menjadi pribadi-pribadi yang tadoru. Dan tentu saja tadoru yang kita lakukan hari ini dengan beribadah sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh Majelis Ulama Indonesia, termasuk juga oleh pimpinan kita di Jamiah Persatuan Islam. Untuk sementara ini aktivitas ibadah kita terutama sholat, sementara ini kita laksanakan di rumah masing-masing dengan tetap menjaga berjamaah dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak, serta kita senantiasa meningkatkan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, tadarus Al-Quran, kemudian meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan sosial, di mana dengan pemberlakuan PSBB ini tentu akan berdampak kepada orang-orang yang dalam keadaan atau hal ekonominya ada kekurangan. Maka di sini kita dituntut di samping terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meningkatkan kepekaan sosial, kepedulian terhadap tetangga. Jangan sampai terjadi di tengah-tengah peristiwa ini ada sebahagian tetangga kita yang tidak makan karena ketiadaan bahan makanan yang mereka miliki. Maka kita berusaha di tengah-tengah musibah ini tetap menjaga kesetiaan sosial kita dalam bentuk meningkatkan infak, sedekah, dan kegiatan-kegiatan maliyah lainnya. Demikian barangkali untuk saat ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini menjadi tambahan ilmu dan tentu bisa menjadikan amal kita dalam menyikapi pemberlakuan PSBB yang mulai berlaku di wilayah Kota Bogor ini sejak hari Rabu kemarin, dan untuk masa waktu 14 hari yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.